Tepat 1 tahun lalu kejadian indah itu kualami. Kejadian indah bersama Tante Endang yang hingga kini masih membekas di hati. Dan semua itu bermula ketika kami sekeluarga mendapat kabar duka jika kakekku yang berada di luar kota meninggal dunia. Hal itu mau tak mau membuat keluargaku harus meminta nenek untuk tinggal bersama di rumah kami. Maklum saja, sebagai anak perempuan satu-satunya, ibuku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk merawatnya. Sehingga rencana kedatangan nenek tersebut membuat seluruh keluargaku mempersiapkan segala sesuatunya penuh dengan perhitungan. Rumah yang kami huni memanglah hanya memiliki 4 kamar tidur. Kamar tamu ditempati bapak ibuku, 1 kamar untukku, 1 lagi untuk adikku, dan sebuah kamar yang dialih fungsikan menjadi gudang. Dengan kedatangan nenek, alhasil bapak memutuskan untuk membangun 1 kamar di samping rumah yang lengkap dengan terasnya. Bukan untuk kamar nenek, melainkan untuk kamarku. Sehingga nantinya, nenek akan menempati kamarku yang lama, sementara aku menempati kamar yang baru itu. Kamar baru itu, walaupun menyatu dengan rumah utama, tapi tempatnya terpisah di samping, dan tidak ada akses lalu lintas orang-orang berjalan. Sehingga otomatis kamar tersebut terasa sunyi, tapi tetap nyaman dan menyenangkan untuk sekedar melepas lelah. Pasca kedatangan nenekku, situasi rumah berjalan seperti biasanya. Aku mulai terbiasa dengan suasana kamar baruku. Yah, walaupun aku sendiri jarang sekali berlama-lama di kamar tersebut, lantaran jadwal kuliahku yang padat. Teras kamar itu berbatasan langsung dengan rumah tetanggaku Om Edi. Rumah beliau berbentuk L, dan kebetulan teras kamarku mempunyai akses ke halaman belakang rumah Om Edi, yang biasanya digunakan sebagai jemuran. Dari teras tersebut, aku bisa memantau jelas kamar tuan rumah tetanggaku itu. Pria berusia 51 tahun itu tinggal bersama istrinya Tante Endang, serta putra tunggalnya yang bernama Mas Juno. Usia Tante Endang sendiri kira-kira lebih muda 1 tahun dari sang suami. Sementara putra mereka, Mas Juno, berusia 25 tahunan. Dan kabarnya, Mas Juno saat itu juga akan melangsungkan pernikahannya bulan depan. Aku sendiri Mako, 21 tahun, walaupun akrab dengan keluarga tersebut. Tapi aku tak begitu sering ngobrol dengan mereka, lantaran aktivitas kampus dan organisasiku yang lumayan padat, membuatku jarang berada di rumah. Dalam seminggu saja, bisa dihitung aku bertatap muka dengan anggota keluarga tersebut. Kendati demikian, sebagai tetangga yang baik, pada saat pernikahan Mas Juno itu, aku juga ikut andil membantu mereka dalam mempersiapkan pesta pernikahannya. Mulai dari mencari persewaan sound system, alat-alat pesta, sampai menyebarkan undangan pernikahan. Tapi siapa sangka, dari acara bantu-bantu itulah, akhirnya ada satu kejutan yang kudapat dari keluarga itu, terutama Tante Endang, yang akhirnya menjadi kebiasaanku sampai saat ini. Dan semua bermula pada sore itu. Nak Mako, Tante minta tolong buatkan undangannya Juno ya, soalnya waktunya cuma kurang 2 minggu, ujar Tante Endang saat aku membantu mengecat rumahnya. Baik Tante, nanti malam aku desainkan undangannya ya, jawabku yang direspon anggukan dan senyuman. Begitulah keakrabanku dengan keluarga tersebut. Meskipun jarang ngobrol, tapi sejak dulu mereka selalu ramah pada keluargaku. Singkatnya, sekitar pukul 7:30 malam, aku mulai mendesain undangan milik Mas Juno. Sampai kira-kira setengah jam setelah undangan itu selesai, aku beranjak menuju pintu belakang rumah Om Edi untuk menanyakan nama lengkap calon istri mempelai wanita putranya itu. Sesampainya di sana, aku lantas mengetuk pintu belakang rumahnya. Tapi pada saat pintu itu terbuka, mendadak aku terpaku ketika Tante Endang lah yang menyambutku. Bagaimana tidak, dengan menggunakan das tuir bermotif bunga-bunga yang nampak tali pundaknya, aku bisa memantau bagaimana 2 anugerah masih fresh dan istimewa tentunya. Anugerah yang bisa dibilang lebih-lebih itu pun sontak membuat keinginan baikku timbul. Ya, meski beliau sudah seumuran dengan ibuku, tapi tak dipungkiri jika beliau masih menyimpan sisa keindahan di masa mudanya dulu. Tanpa sadar,
Perahu layarku pun hormat saat itu juga. Sambil tetap terdiam, aku mulai membayangkan hal-hal baik tentang istri tetanggaku itu. "Lo namaku, kok malah bengong toh? Ada apa?" Pertanyaan Tante Endang akhirnya membuyarkan lamunanku. Enggak Tante, ini cuma mau tanya, nama lengkap calon istri Mas Juno, siapa ya?" Sahutku gelagapan. "Olah, sebentar yo, Tante tuliskan dulu." Aku masih terdiam di depan pintu, sambil menunggu Tante Endang yang masuk dalam kamarnya. Dan kira-kira 5 menit kemudian, beliau keluar membawa selembar kertas. "Ini namaku," ujar Tante Endang sambil memberikan kertas itu padaku. "Makasih Tante. Oh ya, kok sepi toh? Pada kemana Om sama Mas Juno?" "Om Edi sama Juno lagi ke rumah Pak Totok. Katanya mau minta tolong jadi pembawa acara resepsi nanti. Mungkin pulangnya sekitar jam 1 malam. Soalnya masih ngobrol sama Pak Lurah juga," ujarnya. Akhirnya, aku pamit kembali ke kamarku. Walaupun sangat menyenangkan, berdekatan dengan istri tetanggaku itu. Jujur saja, selama ini aku tidak memperhatikan beliau. Dan walaupun aku anak kampus yang bisa dibilang modern, tapi untuk masalah Scooby-Doo papa, aku nol. Selama ini aku tak pernah neko-neko dan hanya pacaran sewajarnya saja, apalagi bapakku merupakan tokoh yang dihormati di komplek. Sehingga, aku tak bisa sembrono kalau pacaran. Malam itu, akhirnya praktis, aku tak bisa konsentrasi mendesain undangan. Bayang-bayang keindahan Tante Endang tadi, justru terngiang-ngiang di benakku. Dan di saat aku memikirkan hal itu, mendadak ketukan pintu membuyarkan lamunanku. "Nak Mako, ini loh, Tante bikinin kopi," suara Tante Endang dari luar pintu. Saat kubuka pintu, tampak beliau yang masih menggunakan daster tadi, membawa secangkir kopi untukku. "Nih kopinya, biar gak ngantuk nak." Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan keinginanku. Entah kenapa otakku mulai berpikir, bagaimana caranya agar aku bisa berlama-lama dengan Tante Endang itu. "Oh ya Tan, seperti ini desain undangannya. Mungkin Tante bisa cek dulu. Siapa tahu ada yang salah," ujarku. Tanpa curiga, Tante Endang mengiyakan permintaanku. Karena laptopku di lantai, akhirnya aku dan Tante Endang duduk bersila. Beliau mulai meneliti desain undangan itu dengan seksama. Sementara aku kiri-kiri pandang ke arah Anugrah, serta jajaran lainnya. "Loh, yang ini salah nak Mako. Tanggalnya keliru," ujar Tante Endang sambil menunjuk layar laptopku. Aku segera meraih kursor laptopku, tapi secara tak sengaja, tangan kiriku mengenai lengan Tante Endang. Sehingga praktis deswiran dalam diri, serta perahu motorku pun makin hormat saat itu. Berbeda dengan Tante Endang yang merasa tak ada yang aneh, bahkan beliau nampak santai, sehingga malah kulanjutkan keisengan baik itu. Sembari mendesain, kudekatkan lagi lenganku, hingga sesekali mengenai Anugrah yang kuasa itu. Begitulah, selama beberapa menit selanjutnya. Mungkin saja ia tahu keisengan baikku, tapi yang ada, beliau tetap diam seolah cuek, dan tetap memperhatikan layar laptopku. "Nak Mako, Tante kok ngantuk ya? Tante tak pulang dulu yo, kamu selesaikan sendiri. Nanti kalau sudah, baru Tante koreksi," ujarnya tiba-tiba hendak beranjak pergi. Sekilas kulihat jam masih pukul 8 malam. Tak ingin kesempatan mulia itu hilang, tanpa ragu aku berkata, "Tante istirahat sini dulu aja. Lagian bentar lagi selesai kok." Tampak Tante Endang agak ragu-ragu menjawabnya. "Enggak apa-apa kok Tan, nanti kalau selesai, Mako panggil deh," sambungku meyakinkannya. Akhirnya dengan sedikit ragu, Tante Endang pun mengangguk. Ia lantas repuahan di divan samping. "Lampunya, Mako matiin ya Tan, biar enggak ganggu." Tanpa menunggu jawaban, aku pun beranjak. Dan sepertinya, beliau pun setuju-setuju saja. Setelah memadamkan lampu, aku kembali ke depan laptopku, lalu berpura-pura menyelesaikan desain tadi. Sampai sekitar 15 menit berlalu, dengkuran Tante Endang pun terdengar. Nampak beliau terlelap menghadap dinding. Akhirnya,
Dengan tak sabar ku tutup laptopku, lalu beranjak menuju jendela, memastikan tidak ada suara atau tanda-tanda kepulangan Om Edi dan Mas Juno. Setelahnya, aku duduk di tepi Divans, sambil memperhatikan lika-liku keindahan alam yang terlelap itu. Pikiranku sudah semrawut, apalagi hikmah kehidupanku. Sepertinya sudah tak sabar ingin menunaikan niat mulia tersebut. Dengan ragu, ku ambil selimut, lalu istirahat di sampingnya. Kuperhatikan kembali beliau, memastikan masih nyenyak dalam mimpinya. Berdiam diri di sampingnya, membuat keinginan itu meledak-ledak. Sempat terjadi perang batin di benakku, khawatir Tante Endang marah jika aku bertindak baik padanya. Tapi karena niat mulia dalam diriku sudah tak bisa kompromi, maka dengan ragu, kualihkan daster tersebut hingga segitiga bermuda Hindia itu, seolah menyapaku untuk menghiburnya saat itu. Aku deg-degan luar biasa, tatkala kurapatkan barisan militerku. Aku menunggu beberapa saat, hingga benar-benar kondusif, lalu menyiapkan perahu layar itu. Motor telah menyala, dan mulai kulajukan dengan intensitas sedang-sedang saja. Kupikir dengan begitu, Tante Endang tak akan terganggu. Tapi rupanya, perkiraanku salah. Beberapa kali ku dengar seruan pelan kebaikannya. Sampai sedetik kemudian, mendadak Tante Endang menoleh kaget ke arahku. Walah, opo-opoan toh iki. Sontak aku kahet bukan kepalang, dan segera mengembalikan bencana itu. Aku tak bisa berkata-kata, antara takut, cemas, sambil menahan keinginan itu. Dengan hanya disinari cahaya dari jendela, raut Tante Endang tak jelas, apakah dia marah, atau sebaliknya. Maaf Tante, Mako tadi enggak. Aku tak bisa melanjutkan kata-kataku. Khawatir Tante Endang murka, dan akan mengadukan hal itu pada orang tuaku. Kamu sudah pernah ya kok? Tanyanya, memecah keheningan. Sontak aku terheran, apalagi nada suara Tante Endang, seperti tak menunjukkan amarahnya padaku. Belum Tan. Tapi, kenapa harus Tante toh? Tante wes tuwo loh. Ndak cantik lagi. Enggak kok Tan. Tante masih cantik. Malah Mako, justru, ujarku hampir saja keceplosan berkata ingin menunaikan hal baik itu. Mako beneran gelem karo Tante? Tanya Tante Endang, seolah memberi lampu hijau untukku. Aku masih diam tak menjawabnya, karena bisa saja Tante Endang hanya menguji imronku. Tapi rupanya tidak, karena tiba-tiba beliau merapatkan barisan. Lalu dengan serta-merta mengambil perahu layar itu. Sontak aku kaget bukan kepalang. Bahkan tanpa pikir-pikir sebuah sambutan kuhaturkan. Suabar toh namako, katanya. Tapi tak kugubris, dan justru kuberi perhatian pada lain-lainnya. Semula, memang Tante Endang kaget dengan sikapku yang gerasak-gerusuk. Tapi lambat laun, ia mulai menyadari jika keinginanku memanglah tak dapat lagi diredam. Akhirnya beliau pun menyambut niat mulia tersebut dengan menyiapkan sajian-sajian terbaik. Tentu saja aku semakin antusias, dan setelah perahu layar standby di parkiran, dengan segera kulajukan menuju pada tujuan. Entah beberapa kali Tante Endang memanggilku, tapi tak kugubris panggilannya itu. Bagiku saat itu, yang terpenting masalah-masalahku selesai dengan tepat. Dan meski baru perdana, rupanya hal itu sudah cukup membuat Tante Endang ceria juga. Terbukti, beberapa kali bencana banjir bandang pun datang melanda. Disertai lantunan nada-nada rohani, beliau ceramah sebisanya. Aku berusaha sebisa mungkin membawa Tante Endang menggapai langit biru. Sampai akhirnya, baik aku dan Tante Endang pun tiba pada tujuan yang sebenarnya. 5 menit berlalu, setelah laju angin kembali seperti semula, kami masih sama-sama terdiam, tanpa kata. Kulihat jam sudah menunjukkan angka 10 malam, tiba-tiba Tante Endang memulai obrolannya. Sudah malam nak Mako, Tante pulang dulu ya. Aku hanya menjawab dengan senyuman, karena masih mengembalikan rohaniku yang sempat hilang. Setelah membuka pintu, dan memastikan Om Edi serta Juno belum pulang, Tante Endang melangkah pergi setelah berpamitan. Tapi, baru beberapa langkah beliau berjalan, aku baru teringat jika ada sesuatu yang ketinggalan.
"Tante, ini lupa," kataku dari depan pintu. Tante Endang menoleh dan tersenyum saat aku berlari sambil membawa gelas kopi yang sempat ia buatkan untukku tadi. Beliau segera menerima gelas tersebut, dan sebelum beliau berbalik pergi, kusempatkan diri mencuri sebuah sambutan untuk yang terakhir kali. Tante Endang pun tersenyum. "Ih, wes mulai nuakal yo." Ya, kira-kira seperti itulah pengalaman yang pernah kulalui 1 tahun silam. Dan setiap ada kesempatan mulia, baik aku dan Tante Endang seringkali saling bertandang saat ada yang mengalami permasalahan. Bahkan, pernah suatu ketika, saking timbulnya niat baikku. Pada suatu sore, sepulang kuliah, aku yang tanpa sengaja melihat Tante Endang melintas menuju ke kamar mandi. Buru-buru aku berlari masuk rumahnya, lalu mengikutinya. Dan meski saat itu ku tahu ada Om Edi sedang nonton TV, tapi keinginan itu tak membuat aku mengurungkan niat mulia itu. Sebisa mungkin aku berjalan pelan, dan mulai kusarankan solusi serta problematika itu dengan volume ceramah seminimal mungkin. Dan ya, semua berlangsung lancar, hingga masalah-masalah Tante Endang pun teratasi dengan baik dan benar. Pernah pula aku bertanya tentang alasannya yang bersedia menunaikan ibadah bersama itu. Beliau beralasan, karena Om Edi sudah tak lagi bisa mengatasi keinginannya. Dan semenjak kehadiranku di kehidupannya, setidaknya beliau bisa sedikit lega dan bahagia. Kisahku dengan Tante Endang itu pun terus berlanjut hingga 2 tahun lamanya. Setidaknya sampai lulus kuliah. Sampai akhirnya, aku diterima kerja di luar kota. Sejak itulah kami jarang bertemu. Dan lambat laun, kami saling melupakan. Kami sama-sama menyadari jika kebaikan itu hanyalah sebuah kebutuhan semata. Dan demi kebaikan bersama, kami pun mengakhiri semuanya.